Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas D akan mempresentasikan hasil diskusi dari isi esai kami yang berjudul radioaktif dalam penilaian ketebalan aspal jalan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari Waluyo, NPM 24035010079. Saya Muhammad Iqril Bukhari, NPM saya 24035010049. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Setiawan dengan NPM 24035010093. Perkenalkan, nama saya Rina Anggraini Agustiandari dengan NPM 24035010105. Yang pertama adalah penjelasan mengenai radioaktif. Radioaktif adalah suatu fenomena fisika di mana inti atom yang tidak stabil mengalami perubahan struktur internal untuk mencapai kestabilan energi. Proses ini disebut sebagai peluru radioaktif, yaitu ketika inti atom melepaskan partikel atau gelombang elektromagnetik sebagai bentuk radiasi. Terdapat 3 jenis utama radiasi yang dipancarkan selama peluruhan ini, yaitu partikel alfa, partikel beta, dan radiasi gamma. Partikel alfa terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Partikel beta merupakan elektron atau positron berenergi tinggi. Sementara radiasi gamma adalah gelombang elektromagnetik dengan energi sangat tinggi tanpa massa. Radioaktivitas ini bisa terjadi secara alami, seperti pada unsur radioaktif yang ditemukan di alam seperti uranium, thorium, dan radon. Namun, radioaktivitas juga dapat dihasilkan melalui rekayasa manusia, misalkan dalam proses fisi nuklir di reaktor nuklir, atau dalam produksi isotop radioaktif untuk keperluan medis dan industri. Jadi radioaktif dapat digunakan di berbagai bidang termasuk medis dan industri yang biasanya direkayasakan oleh manusia dalam bentuk reaktor nuklir. Namun tidak hanya itu, radioaktif juga bisa dimanfaatkan dalam bidang pembangunan atau bidang sipil. Setelah itu adalah radioaktif didefinisikan sebagai alat yang dimiliki oleh bahan tertentu dan menghasilkan energi melalui pelepasan partikel subatomik. Proses peluruhan ini merupakan upaya inti atom untuk mencapai kestabilan setelah melalui rangkaian reaksi fisik yang kompleks. Setelah melalui rangkaian reaksi fisik yang kompleks, partikel-partikel yang dilepaskan dalam proses ini dapat membantu energi yang berbahaya bagi makhluk hidup, meskipun radiasi tersebut seringkali tidak terlihat oleh mata manusia. Selain itu, dampak radioaktivitas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan cukup signifikan. Paparan radiasi dalam jumlah besar dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan, bahkan meningkatkan resiko kanker, sehingga pemahaman akan fungsi, sifat, dan pengendalian radioaktif sangat penting dalam banyak aspek kehidupan dan bidang, terutama dalam bidang pembangunan. Nah, untuk soal yang kedua adalah jenis radiasi apa yang digunakan dalam pengukuran ketebalan aspal. Nah, jenis-jenis radiasi yang digunakan dalam pengukuran ketebalan aspal antara lain yang pertama adalah radiasi gamma, yaitu radiasi ini dipilih karena memiliki daya tembus tinggi yang cukup untuk melewati lapisan aspal. Nah, fluktuasi intensitasnya itu setelah melewati material dapat digunakan untuk menghitung ketebalan dan kepadatannya. Prinsip dasarnya adalah semakin tebal aspalnya, semakin banyak radiasi diserap sehingga sinyal yang diterima di detektornya itu semakin lemah. Nah, yang kedua adalah radar gelombang mikro. Digunakan untuk memancarkan gelombang mikro ke permukaan jalan. Ketika gelombang mengenai batas antarmuka, lapisan, maka sebagian dipantulkan kembali. Nah, waktu pantul inilah digunakan untuk menghitung ketebalan tiap lapisan berdasarkan kecepatan rambat gelombangnya.
Kelebihannya yaitu bersifat non-radioaktif dan bisa mengukur multi lapisan sekaligus. Nah, yang ketiga adalah ultrasonik. Gelombang akustik frekuensi tinggi atau biasa disebut dengan ultrasonik ini digunakan dengan cara dikirim melalui permukaan aspal atau sisi sampelnya lah. Nah, sama dengan sebelumnya, waktu rambat gelombang diukur untuk mengetahui ketebalan dan kepadatannya. Biasanya lebih banyak digunakan pada laboratorium atau pada beton, tetapi bisa juga digunakan untuk lapisan aspal tebal. Kelebihannya adalah lebih akurat pada material homogen dan dapat mendeteksi voids atau keretakan dalam lapisan. Nah, tetapi ultrasonik ini tidak efektif untuk aspal berpori atau jalan kasar serta sulit digunakan pada kondisi lapangan langsung. Bagaimana pengaruh teknologi ini dalam kualitas dan umur jalan? Teknologi radioaktif dalam pengukuran ketebalan dan kepadatan lapisan aspal memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas dan konstruksi jalan dan umur pemakaiannya. Teknologi ini umumnya menggunakan nuclear density gauge atau NDG, sebuah alat yang memanfaatkan radiasi gamma dari isotop radioaktif seperti cesium-137 atau americium-241. Prinsip kerjanya adalah dengan mengukur seberapa banyak radiasi yang terserap atau pantulan oleh material di bawah permukaannya, sehingga dapat diketahui tingkat kepadatan dan kadar air pada lapisan aspal secara langsung tanpa merusak struktur. Pengaruh paling nyata dari teknologi ini adalah pada peningkatan kualitas pemadatan. Pemadatan yang merata dan sesuai standar merupakan kunci untuk menghasilkan permukaan jalan yang kuat dan tahan lama. Dengan bantuan NDG, proses kontrol mutu dapat dilakukan secara real-time di lapangan selama pekerjaan berlangsung. Hal ini memungkinkan kontraktor untuk segera mengetahui apakah suatu area sudah memenuhi kriteria kepadatan atau perlu dipadatkan ulang. Menurut Prower, penggunaan alat ini membantu untuk menurunkan variasi dalam kualitas pekerjaan serta mengurangi resiko kegagalan struktural pada lapisan jalan. Dampak selanjutnya adalah peningkatan umur jalan. Jalan yang memiliki kepadatan ideal cenderung lebih tahan terhadap beban kendaraan berat dan pengaruh cuaca ekstrim. Ketika void atau rongga udara dalam aspal terlalu besar, air dan udara dapat masuk dan menyebabkan degradasi material lebih cepat, seperti retak, lubang, atau alur. Bahwa peningkatan 1% dalam kepadatan aspal dapat memperpanjang umur jalan hingga berapa tahun karena mengurangi resiko kerusakan dini akibat infiltrasi air. Selain itu, teknologi ini juga berperan dalam efisiensi biaya dan waktu proyek. Tanpa perlu memerlukan banyak uji inti yang memerlukan pemotongan aspal dan pengerjaan ulang, alat NDG dapat memberikan data langsung di lapangan. Ini mengurangi gangguan terhadap pekerjaan serta biaya pengujian laboratorium. Bahkan saat ini dikembangkan alat low activity nuclear gauge seperti yang diteliti oleh Liang, yang lebih aman digunakan di lapangan tanpa memerlukan izin radiasi yang kompleks. Meskipun begitu, penggunaan teknologi ini harus dapat diawasi secara ketat dan dilakukan oleh operator bersertifikat, mengingat adanya unsur radioaktif di dalamnya.
Namun, bila digunakan dengan benar dan sesuai prosedur, teknologi radioaktif dalam pengukuran ketebalan dan kepadatan terbukti mampu memberikan hasil pengukuran yang akurat, cepat, dan berpengaruh langsung pada umur dan kualitas jalan. Sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana pengaruh teknologi ini dalam kualitas dan umur jalan. Terima kasih.